Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Indra Kurniadi dari kelas N2G. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview video yang pertama, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 buat apa dan siapa. Untuk yang video yang kedua, sejarah amandemen Undang-Undang 1945 untuk siapa. Oke, saya akan menjelaskan video yang pertama, yaitu membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali diangkat oleh MPR. Amandemen ini direncanakan sebagai perubahan kelima setelah sebelumnya sudah dilakukan 4 kali sejak masa reformasi. Isu ini muncul karena adanya keinginan untuk memperbaiki sistem ketenagaraan, terutama terkait arah pembangunan nasional. Untuk tujuan amandemen, secara resmi tujuan amandemen adalah untuk menghadirkan kembali haluan negara agar membangun lebih terarah dan tidak berubah-ubah setiap pergantian presiden. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan kebijakan pemerintah bisa lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Bahwa wacana amandemen ini terus didorong oleh MPR dan menjadi pembahasan di tingkat nasional. Namun rencana ini belum sepenuhnya disepakati oleh semua pihak karena menyangkut perubahan besar pada dasar negara. Banyak pihak merasa khawatir terhadap rencana ini karena amandemen ini bisa melebar ke pasal lain di luar tujuan awal. Ada dugaan bahwa perubahan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu seperti memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem kekuasaan. Untuk kesimpulannya, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya soal memperbaiki sistem, tetapi juga berpotensi memiliki kepentingan politik di dalamnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis dan ikut mengawasi agar perubahan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan bangsa, bukan hanya kelompok tertentu. Oke, untuk kedua, yaitu video yang kedua adalah saya akan menjelaskan sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk siapa. Sebelum amandemen, kekuasaan presiden pada masa Orde Baru sangat besar dan cenderung tidak terbatas. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam sistem pemerintahan, sehingga setelah reformasi 1998 muncul tuntutan untuk memperbaiki konstitusi agar lebih demokratis. Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga 2002 oleh MPR. Perubahan ini dilakukan secara bertahap dengan tujuan memperbaiki sistem ketenagaraan Indonesia. Beberapa perubahan penting yang dihasilkan antara lain pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Kedua, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Ketiga, penguatan lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terakhir, penambahan jaminan hak asasi manusia. Untuk tujuannya dari amandemen untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan tidak terpusat pada suatu kekuasaan saja. Amandemen juga bertujuan agar kekuasaan negara bisa lebih seimbang antar lembaga. Untuk pertanyaannya, untuk siapa? Amandemen ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat atau justru elit politik?
Meskipun tujuannya awalnya baik, dalam praktiknya perubahan konstitusi bisa saja dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan kekuasaan. Nah, untuk secara keseluruhan, video ini menjelaskan bahwa amandemen Undang-Undang 1945 memang membawa banyak perubahan positif dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, di sisi lain, masyarakat tetap harus kritis karena setiap perubahan konstitusi selalu memiliki potensi kepentingan politik di baliknya. Oke, untuk sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.